Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu nih, kami bertiga ini adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Karangtengah, Kabupaten Demak. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancara Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangtengah, Bapak Soleh SPD MPD, terkait dengan temanya ini pengambilan keputusan di instansi sekolah ini ya, berarti di SMA Negeri 1 Karangtengah yang memang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan terkait dengan dilema etika ataupun bujukan moral seperti itu. Nah, untuk model pengambilan interview kali ini nanti akan ada 8 pertanyaan Bapak. Jadi nanti dalam pertanyaan akan kita pertanyakan secara bergiliran dari saya, kemudian Bu Risna dan Bu Nur Fatimah. Ya, ini langsung mulai dari saya nih untuk mengusungkan waktu. Ya. Baik, Bapak Soleh, terima kasih nih atas waktunya Pak. Ya. Gimana kabarnya Pak Soleh ini? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Ya Pak. Baik Pak, ini kami akan mencoba mencari informasi terkait dengan apa yang panjenengan sudah alami selama menjadi kepala sekolah. Jadi yang pertama ini Bapak, menurut Bapak ini selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu sebuah dilema etika ataupun bujukan moral, Bapak? Bagaimana Bapak? Ya, terima kasih. Jadi suatu kejadian atau kasus di sebuah instansi khususnya di lembaga sekolah ini pasti terjadi, baik itu dalam skala yang serius maupun yang tidak begitu urgent. Ya. Tetapi jika ada permasalahan, kata kuncinya sesungguhnya adalah komunikasi. Komunikasi ya Pak. Komunikasi itu bisa kepada pihak terkait, yang dimulai dengan mengidentifikasi, biasanya tidak langsung melalui waka di tingkat waka, kemudian waka terkait. Tingkat waka itu kita butuhkan supaya waka terkait punya referensi dari waka-waka yang lain. Dan ketika waka terkait harus mengambil keputusan yang merupakan kepanjangan tangan dari kepala sekolah, itu bisa tepat, apakah itu wujudnya komunikasi dengan orang tua atau siswa atau masyarakat gitu. Berarti melalui penyelidikan di lapangan ya Bapak, masuk mengambil informasi dari waka-waka dan waka terjun ke salah satunya orang tua wali nanti Pak. Ya, tidak kita namakan penyelidikan ya, tapi Melalui waka dulu ya, gitu dengan Pak. diskusi itu sudah kelihatan. Perantara dulu Ya, Kuncinya komunikasi. komunikasi dengan waka yang lain, terus waka terkait, terus dari Bapak Ibu guru juga, Bapak Ibu guru terkait juga bisa dimintai informasi. masukan bagaimana sesungguhnya terjadi permasalahan seperti itu. Iya, terima kasih. Kemudian itu Bapak, jadi kalau dari pengalamannya panjenengan ini, ketika panjenengan mau mengambil sebuah keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, kira-kira bagaimana langkah panjenengan Bapak untuk melakukan itu? Ya, misalnya di sekolah harus menerapkan disiplin positif. Disiplin positif ini sesuai dengan arahan, petunjuk dari dirjen itu kita sudah tahu semua disiplin positif itu dengan jalan apa. Tetapi di lapangan tentu kita harus sabar karena
karena belum tentu berhasil. Ada keberhasilan yang ingin kita capai, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan norma disiplin positif. Nah, oleh karena itu kita harus menyamakan langkah bagaimana ini disiplin positifnya jalan, tetapi penegakan aturan dan tata tertib sekolah juga jalan. Nah, itu harus dikomunikasikan. Tidak bisa langsung dipilih, kita pilih disiplin positif, tapi sesungguhnya di lapangan diimplementasikan siswa malah nanti tidak tertib, siswa malah menyepelekan dan sebagainya. Iya, bagaimana itu? Iya. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk kami. Tadi pertanyaan sudah, yang pertanyaan nomor 1 dan 2 sudah Bapak sampaikan jawabannya dengan kunci komunikasi dan menggunakan penerapan disiplin positif yang sesuai dengan Itu contoh saja. salah satu contohnya. Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Bapak? Prosedurnya bagaimana, Bapak? Ya, saya biasa melakukan dimanapun saya memimpin sekolah itu dengan meminta informasi dari pihak terkait. Jadi biasanya saya awali dari bakal, terus saya diskusikan dengan bakal, terus kemudian pihak terkait itu tentang guru nanti kita komunikasi, terus guru terkait dengan orang tua atau guru sebagai wali kelas dengan orang tua dan siswa, kemudian orang tua. Itu berjenjang dari hal yang agak jauh kemudian diperkecil sehingga aksesnya itu tidak kemana-mana dan pengambilan keputusan kita itu benar, nanti mengenakan semua, tidak ada yang tercederai, tidak ada yang merasa dikecewakan dan sebagainya. Ini harus pelan-pelan dan komplek dari berbagai pihak. Semua diajak Semua diajak komunikasi. Iya, semua diajak komunikasi. Langkah-langkahnya luar biasa, Bapak. Ya, seperti itu ya. Untuk selanjutnya, Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Bapak? Ya, dilema etika itu memang sesuatu yang kadang tidak bisa kita hindari karena sama-sama baik, karena sama-sama baik. Nah, dari yang baik itu pasti ada yang terbaik. Yang baik itu ada yang terbaik. Memilih sesuatu hal dari yang baik kita pilih yang terbaik itu juga kita harus punya reasoning, punya data, punya latar belakang, itu kita tanya kepada berbagai pihak. Yang paling dekat kepada siapa tentang masalah ini, kita tanya, kita cari sumber informasinya secara lengkap, baru kita mengambil keputusan. Benar-benar identifikasi betul dulu, Pak ya. Mungkin Pak Aan sebagai wakil bersama saya sudah tahu bagaimana cara mengambil keputusan saya di berbagai permasalahan. Jadi saya tidak sendiri, biasanya komunikasi itu dengan teman-teman semua di tingkat pimpinan, di tingkat wali kelas, guru atau sub-sub organisasi yang ada di sekolah. Memilih yang terbaik dari yang baik, itu Ya. Bapak nggih. Kemudian Bapak, terima kasih nih atas waktunya, dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih ingin saya sampaikan kepada Bapak terkait dengan hal-hal apa saja Bapak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, tantangannya ya banyak. tantangannya itu mengambil keputusan yang tepat, itu tantangan. Mengambil keputusan yang tepat dari hal-hal yang sudah tepat kan. Sama-sama baik soalnya. Ya, yang terbaik di antara yang baik. Ya, itu kita tetap harus punya data pendukung. Ya. Tantangannya ya mencari data pendukung. Ya. Mencari data pendukung
supaya keputusan yang kita ambil betul-betul nanti yang paling baik. Dan itu di setiap sekolah berbeda, harus kita identifikasi. Di sekolah punya budaya, di sekolah punya latar belakang sosial ekonomi dari sisi orang tua dan siswa yang berbeda-beda. SMA sini dengan SMA yang lain punya latar belakang ekonomi sosial yang berbeda, tingkat pendidikan orang tua, terus kemudian kesadaran orang tua tentang pendidikan kepada anak-anaknya itu juga berbeda. Masyarakat sekitar memahami keberadaan sekolah itu juga berbeda-beda setiap sekolah. Ini salah satu tantangannya itu. Ya. Latar belakang di setiap sekolah itu berbeda-beda. Ya, itu harus kita identifikasi. Oke, baik, terima kasih Bapak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bapak? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bapak? Dan bentuk prosedur atau seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya, kalau permasalahannya itu sederhana, mungkin bisa langsung kita selesaikan. Tapi kalau permasalahannya kompleks, ya itu kita harus kita tidak bisa langsung mengambil keputusan. Kita buat timeline, nanti waktunya kita diskusi, kita ambil keputusan setelah 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan dan sebagainya. Nah, saat yang tepat baru kita tentukan mana yang kita putuskan. Berarti melihat dari Masalahnya, masalah ya. simpel atau kompleks. Ya, sederhana atau kompleks. Kompleks. Ya. Dan bermasalah. Iya. Kemudian ini Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan-keputusan yang mengandung dilema etika, Pak? Iya. Jadi kita dalam struktur organisasi sekolah ini kan berjenjang. Kalau di sekolah sendiri, mulai dari guru, wali kelas, pembantu pimpinan, wakil dan sebagainya, terus kepala sekolah. Di atas kepala sekolah itu ada kepala cabang, ada kasih, kepala cabang dinas, ada dinas induk dan sebagainya, itu kan berjenjang. Maka kalau itu semuanya adalah mitra, kita anggap sebagai teman, diskusi ya. Kalau ini permasalahannya sudah bisa kita selesaikan di tingkat paling bawah ya sudah selesai. Tapi kalau misalnya nanti harus kita konsultasikan, kita diskusikan dulu di tingkat pimpinan, kita diskusikan. Harus saya konsultasikan dengan Capdim ya, konsultasi dengan Capdim. Itu paling gampang. Maka menghadapi satu permasalahan terkait dilema. Kalau dilema etika sih masih ya, karena sama-sama benar, jadi tidak perlu sampai harus kemana-mana. Keluar gitu Pak. Ya, Jalan nggak bisa jalan. tapi kalau misalnya terjadi permasalahan yang itu menyangkut banyak hal yang berpotensi adanya konflik, itu kita konsultasikan dengan kalau kita sekolah selesai, kita harus bisa meredam dan sebagainya selesai. Tapi kalau belum, kita konsultasikan ke pihak yang lebih tinggi, misalnya sama dinas. Pertanyaan terakhir yang Baik Bapak, tanpa mukanya. dari semua yang tadi sudah disampaikan Bapak, kira-kira pembelajaran yang bisa diambil dalam mengambil keputusan dilema etika itu apa Bapak dari percakapan kita tadi? Ya, kalau sebagai kepala sekolah atau Anda semua yang menjadi kepala sekolah, saran saya ya banyak berkomunikasi. Iya. Kuncinya itu Komunikasi gitu Pak ya. Komunikasi itu penting, menghargai pendapat orang itu penting. Tidak mengambil keputusan secara gegabah itu penting. Semuanya kita mintakan pendapat, saran pada banyak pihak. Itu nanti rasanya keputusan itu bisa lebih smooth karena banyak yang tahu. Smooth gitu ya Pak ya. Itu teman-teman
teman-teman mendukung karena sudah dikonsultasikan secara pelan-pelan. Tidak memberikan cedera kepada yang Yang lain. lain. Seperti Menjaga itu, perasaan Pak. orang. Menjaga Ya, perasaan. menjaga perasaan itu lebih utama. Itu yang biasa saya jadikan tip untuk siapa saja ya yang magang jadi kepala sekolah ke saya misalnya atau yang lain, maka komunikasi jangan lupa, terus sering-sering berdiskusi dengan ya warga. Maka kalau saya di sini itu koordinasi terus. Nanti kalau kepala semuanya ganti bisa nggak koordinasi? Ada tipikal kepala semua yang kadang-kadang memang tidak banyak melibatkan teman-teman, karena saya pernah di satu sekolah, saya dimutasi, terus wakil tanya, Pak kapan koordinasi? Karena ketika saya itu koordinasi hampir setiap saat. Iya. Berarti lebih sering gitu nggih Bapak? Sering saya mungkin Pak Aan Iya. mengalami. Iya. Pak Aan jadi juga bisa hati karena ada teman-teman waka, ada saya yang mendorong, jadi mengingatkan. Ini kalau nggak diingatkan nanti lupa. Terus gini, misalnya tugas pertama bagi pekerjaan teman-teman, tugas mengajar dan sebagainya, terus mengadakan pendapat, cocoknya gimana, dan sebagainya. Saya kira itu ya. Iya Bapak. Ya, terima kasih banyak Pak ini atas waktunya berbagi sharing pengalamannya, luar biasa sekali. Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi Buat kita semua ini calon guru penggerak Iya. yang benar-benar bisa apa namanya Belajar dari Bapak Iya. seperti itu Bapak. Jadi yang tua. Iya. Ya, mungkin itu nggih Bapak, Ya, saya terima coba untuk apa sesi pada kali ini. Terima kasih sekali ini dari kita bertiga. Dan kami mohon maaf Bapak jika memang dalam apa namanya berbicara ini berkomunikasi dengan panjenengan ada Kurang kesalahan, berkenan. kurang berkenan. Ya. Soalnya kita juga masih belajar di Bapak ini. Katon, terima kasih dari kami. Bila itu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batik kan Oke, malah ini lebih natural.